malam. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah siapkah memilih gubernur untuk DKI Jakarta? Terutama untuk Anda yang tinggal di Jakarta dan memiliki KTP Jakarta. Saya sudah bersama Pak Jamaludin, selamat malam. Mas Ramdansyah juga selamat malam. Ini dua-duanya pasti akan begadang malam ini atau tidak? Besok adalah hari yang luar biasa ya. Saya berharap besok kita mendapatkan sebuah nama gubernur yang bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik. Ya. Sepakat nggak Pak Jamal? Sepakat sekali. Mas Ramdansyah juga? Saya berharap banyak malah. Berharap banyak? Harapannya banyak, mudah-mudahan harapannya juga bisa dipenuhi. Amin. Oke, ini saya ingin segera ke rekan kami, Sita Paprika ya, yang berada di salah satu tempat. Tetapi nanti setelah kabar berikut ini. KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya melakukan perubahan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebanyak 21.344 dugaan pemilih ganda resmi dihapus. Sehingga jumlah DPT menjadi 6.962.348 orang. 21.000 lebih nama-nama yang diduga ganda itu sebelumnya ditandai dalam DPT. Keputusan diambil dalam rapat bersama KPU DKI Jakarta dengan 6 tim sukses pasangan calon gubernur. Pertemuan digelar menyusul peringatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada KPU Jakarta agar menetapkan DPT sesuai undang-undang. Sebelumnya sejumlah tim sukses meminta KPU mengevaluasi DPT karena ditemukan banyaknya pemilih ganda. DPT yang ditetapkan di TPS nanti pada saat pengisian berita acara itu sudah termasuk yang dikurangi ini. Karena selama ini kan penandaan itu tidak merubah SDPT yang ada di masing-masing TPS. Nanti kami akan buat rekap lagi per TPS, kepada para TPS itu harus mengikuti jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi pada hari ini setelah dihapus sejumlah 21.344. KPU DKI Jakarta sendiri tetap akan melaksanakan Pilkada DKI pada tanggal 11 Juli 2012 besok. Dari Jakarta, Seni Setiorini, Oscar Gumilang, TV One mengabarkan. Saya ingin membacakan kabar ini Mas Jamal dan Mas Ramdansyah. Ada kabarnya di salah satu lokasi ini di mana ya? Di Tanah Merah. Ada 21.000 daftar pemilih tetap beridentitas ganda. Ada rekan kami Dias Kaslina sudah melakukan penelusuran. Pilkada DKI Jakarta 2012 tinggal menunggu hitungan jam lagi, tetapi ternyata permasalahan tidak berhenti dengan kisruh DPT dengan identitas ganda saja, tetapi ada satu permasalahan lagi, yaitu adalah KTP yang tidak dimiliki warga di suatu daerah, tetapi di daerah tersebut ternyata dibangun TPS dan bahkan warga yang tidak memiliki KTP mendapatkan surat undangan untuk menyoblos. Nah, bersama saya ini sudah ada Ketua RT Tanah Merah Bawah, Pak Cecep Asmara, di mana warga di Tanah Merah Bawah ini kemarin ya Pak ya, betul, sekitar 35.000 orang tanggal 5 Juli kemarin sudah memprotes ketidakmilikan mereka KTP dan juga IKTP. Nah, Bapak kemarin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih yang disuarakan warga yang ada di sini? Ini Bapak sendiri sudah tinggal di sini selama berapa tahun? Saya mungkin ada sekitar 20 tahun. 20 tahun? Tidak ada kepengurusan? Tidak, untuk birokrasi ke kelurahan tidak, susah. Ya, baik. Warga yang ada di sini, sementara yang lain tidak memiliki KTP juga Pak ya? Ada salah satu warga di sini udah pemilih, ada dapat kartu pemilih di sini, hampir semuanya Jakarta Pusat. Baik, bisa ditunjukkan Pak? Bisa. Kalau KTP-nya sendiri, warga-warga yang ada di sini ikut Jakarta mana nih Pak? Iya, kami ini sangat disayangkan pada saat pemilu kada dibutuhkan suaranya, gitu. Untuk menuntut kemarin ke Balai Kota saja masalah EKTP sulit Pak. Di Tanah Merah Pelumpang, Jakarta Utara, lebih dari 8.000 warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk mendapatkan undangan pemungutan suara untuk Pilkada DKI Jakarta Rabu 11 Juli 2012 besok. 3 tempat pemungutan suara diselenggarakan di Tanah Merah Pelumpang, sedangkan di Tanah Merah terdapat 17 TPS dengan rata-rata DPT 500 jiwa. Wilayah Tanah Merah sendiri merupakan wilayah non-administratif, sehingga warga setempat harus membuat KTP di wilayah lain. Inilah permasalahan di beberapa wilayah di DKI Jakarta jelang Pilkada DKI Jakarta 2012, dan ternyata
memang walaupun tidak ada identitas, tetapi sudah dibangun TPS dan juga sudah ada surat untuk pemungutan suara atau surat pemberitahuan waktu dan tempat untuk pemungutan suara. Dari Jakarta, Dias Kaslina, Oscar Gurmilang, TV One mengabarkan. Tak punya KTP dapat undangan. Saya punya KTP nggak dapat undangan. Iya, ini emang dalam prakteknya di lapangan banyak hal seperti itu sangat mungkin terjadi ya. Oke. Jadi ketelitian petugas itu memang sangat penting. Iya. Padahal sebetulnya undangan itu harusnya berbasis DPT dan DPT itu adalah orang yang punya KTP DKI. Jadi ini kalau ada undangan tanpa KTP ini jadi Iya. pertanyaan dari mana basisnya ini pasti gitu ya? pada maladministrasi yang mungkin Oke. perlu kita cek lagi benar. di Ditahan lapangan. dulu. Saya punya rekan Sita Paprika yang berada di lokasi Tanah Merah. Sita. Ya, jelang Pilkada DKI Jakarta esok hari ada yang menarik di daerah Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara. Bisa dibilang esok adalah pertama kalinya warga Tanah Merah memilih gubernur mereka langsung di TPS di Tanah Merah itu sendiri. Mungkin saya akan langsung berbincang-bincang dengan Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu dengan Mas Huda untuk mengetahui Pilkada esok di Tanah Merah ini. Selamat malam, Mas. Malam, Mbak. Mas, ini kan kita ketahui bahwa warga Tanah Merah ini tidak memiliki KTP domisili, tapi mereka memiliki kartu pemilih. Itu mungkin bisa dijelaskan, Mas? Ya, yang pertama dulu waktu sosialisasi dari KPUD Jakarta Utara mensosialisasi datang ke Tanah Merah, sempat menjadi perdebatan panjang bagi warga Tanah Merah. Kenapa? Karena kami sampai hari ini kami tidak memiliki KTP DKI Jakarta atau sesuai dengan domisilinya. Ini kami warga Tanah Merah lagi sedang berjuang. Akan tapi ternyata pernyataan KPUD, Ketua KPUD Jakarta Utara bahwa menyatakan warga DKI Jakarta dimanapun alamat KTP-nya, yang terpenting warga Tanah Merah bisa ikut didata untuk menjadi peserta pemilu kada 2012 itu, peserta sebagai pemilih di pemilu kada ini. Apakah tidak menimbulkan pemilih ganda di mana warga Tanah Merah didata oleh KPUD, namun mereka juga didata di KTP mereka, bisa dibilang KTP numpang ya, Mas ya? Betul, ya. Tadi memang ada informasi dari beberapa warga bahwa memang masih ada ternyata kayak warga Rawasengon di mana KTP beralamat Sunterjaya ternyata di sana didata dan di Tanah Merah juga didata. Ini adalah sebenarnya tugas besar KPUD untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena apa? Karena kami melihat bukan hanya soal kerja targetnya pemilu kada ini bisa berlangsung di tanggal hari besok, dan kemudian tadi juga sempat bahwa di Kelurahan Rawabadak itu ada kesalahan teknis ya, mungkin teknis ya, kami tidak mengetahui, tapi belum ada konfirmasi secara resmi dari KPUD bahwa di situ kota medianya Jakarta Pusat, bukan Jakarta Utara. Itu ya seharusnya KPUD juga menjelaskan. Artinya apa? Kami mensinyalir ataupun kalau toh ini sebuah kesengajaan ataupun itu hanya sekedar salah cetak, kami tidak tahu. Yang jelas harus ada konfirmasi dari KPUD. Itu. Mungkin apa sih harapan dari warga Tanah Merah sendiri? Melihat kita tahu masalah kependudukan seperti KTP atau RT RW resmi di Tanah Merah ini sendiri sulit ya untuk didapatkan. Apa harapan untuk pemimpin baru Jakarta nanti? Jadi begini, yang menjadi dasar bahwa kami jangan hanya dijadikan warga ketika 5 tahun sekali, dalam arti hanya ketika pemilu datang. Kami didata untuk menjadi pemilih. Akan tapi seharusnya selayaknya kami siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta yang mendatang, maka kami punya hak juga harus KTP diberikan. Jangan hanya pada saat pemilu, kami jangan hanya dijadikan komoditas politik semata. Itu harapan warga Tanah Merah secara keseluruhan. Itu, terima kasih. Terima kasih Mas Huda atas perbincangannya. Mungkin itu Indi Rahmawati, informasi dari Tanah Merah Pelumpang Jakarta Utara, kembali ke Anda. Sita Paprika, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Mas Jamal, Mas Rabdan, Syah ingin memperlihatkan sedikit ini di kamera yang mana nanti bisa diambil ya. Ini di salah satu Twitter, ia memiliki kartu pemilih ganda. Mungkin bisa dilihat. Nah, di sana ini lokasinya di Tanah Abang dan Cikini, satu rumah 3 orang yang ganda. Bisa tolong dilihat itu pertama nicknya sama atau tidak di atas? Oke. Nanti di zoom bisa nggak ya? Oke. Nanti kita bisa lihat lebih lengkapnya setelah jeda berikut, Mas Jamal, sesaat lagi.
kopi, ambil saja Kopiko. Dari biji kopi pilihan, tercipta kopi permen nomor 1 di dunia. Kopiko, gantinya ngopi. Anda perlu profesional, bukan sekedar tenaga penjual. Anda perlu kejelasan dalam polis asuransi, bukan kebingungan. Kami mengerti saat hal tak diharapkan terjadi. RT 12 Kelurahan Cikini, namun belum mendapat jawaban. Daftar pemilih tetap memang menjadi salah satu kendala yang dipermasalahkan 5 dari 6 pasangan cagup-cawagup. Sama anak saya di sini, karena anak saya yang 2 di Australia tadinya, ya kan? Yang 2 itu di Australia. Jadi memang kemudian nggak milih, tapi itu saya terpikir nanti jangan-jangan dipakai lagi. Kabar yang baru saja Anda saksikan ini sama dengan yang tadi saya perlihatkan di Twitter. Sekarang kita perbesar. Kalau tadi ada dalam satu keluarga ada 5 ya, kurang lebih. Di sini masih yang sama, kurang lebih dari keluarga yang sama. Yang pertama kartu pemilihnya beralamat di Jalan Cikini sekian-sekian, dan yang kedua adalah di Jalan Kebonpala dengan nama yang sama. Analisa Mas Jamal apa? Iya, pertama setelah kita lihat tadi, kartu yang pertama itu adalah NIK-nya 09. NIK 09 itu adalah NIK asli DKI Jakarta, jadi wilayah ya. Yang kedua, NIK-nya adalah NIK 31. Jadi itu adalah NIK nasional yang baru. Jadi sangat mungkin terjadi yang 09 itu adalah DP4 yang dari pemerintah daerah. Kemudian setelah dimutakhirkan, dia masih didaftarkan dengan NIK yang lama tadi. Sementara di tempat yang lain, di Kebonpala tadi, dia juga didaftarkan lagi. Jadi kemungkinan keluarga ini ada di satu tempat, kemudian pindah, dan masih dua-duanya masih dinyatakan sebagai warga di 2 tempat itu. Kan biasanya memang petugas itu cenderung untuk tidak berani untuk mencoret. Karena apa? Sering terjadi dalam pemilu-pemilu yang lalu, orang-orang tersebut datang ke wilayah asalnya kemudian minta untuk memilih, meskipun mereka udah pindah, karena tahu KTP-nya masih di tempat asal. Jadi ini yang memang menjadi salah satu problem. Jadi ini bukan salah satu modus ya? Oh bukan. Ini resmi, tetapi mungkin saat pendataan tercatat 2 karena pindah rumah begitu. Itulah yang kemarin dalam penghapusan 21.000 nama tadi yang sudah diberitakan, itu kaitannya dengan ganda tadi. Jadi terdaftar di 2 tempat. Jadi bukan tapi ganda by design. Tapi yang ini tidak termasuk di dalam salah satu pencoretan 21 ya? 21.000. Kita mesti cek lagi. Karena bisa jadi ini yang termasuk yang miss ya, nggak masuk dalam sistem kita, atau termasuk juga miss tapi udah terlanjur, udah terbagi ini. Karena yang ditandai itu 21.000 itu harusnya data kartu pemilihnya ditahan, dicoret di satu tempat, dan diberikan di tempat lain. Jadi besok itu kalau 21.000 ini datang ke TPS, kemudian dia yang tidak boleh, enggak, misalnya dia datang ke TPS A misalnya. Yang di Kebonpala misalnya, dia datang ke yang di Kebonpala, tapi di Kebonpala dicoret. Maka dipastikan bahwa dia didaftarkan di TPS yang satunya Menteng. lagi. Ya, jadi petugas KPPS juga bijaksana juga kepada pemilih yang bersangkutan. Kalau pas sebutan namanya ada termasuk yang dicoret di daftar SDPT yang diterima oleh saksi pasangan calon dan KPPS, maka dia harus mencari informasi bahwa namanya ada terdaftar di tempat lain, dia mungkin daftar di tempat lain itu. Bukan berarti kemudian di lokasi dia protes-protes seperti itu, enggak ya? Tapi kan ada penjagaan yang lain. Menurut Pak Jamal ada tinta itu, jadi dia tidak akan bisa memilih di 2 tempat. Ini dua hal yang lain. Ini soal hak untuk memilih. Kalau soal antisipasi untuk supaya tidak menggunakan 2 kali udah otomatis. Pengaman yang paling dasar dalam pemilu, dari pemilu yang lalu juga adalah tinta. Otomatis dia sudah memilih kasih tinta. Mas Ramdan Syah, 21.000 nama dicoret ya. Tapi kemudian ini ada yang double-double. Apa yang akan terjadi besok kira-kira? Pertama, itu kan pencoretan 21.344 adalah tindak lanjut dari amar putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana Panwaslu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu tentang penyelenggara pemilu itu adalah mengawasi hasil keputusan DKPP tersebut. Nah, di mana putusan yang pertama adalah memanggil semua calon, kemarin dia undang semua pasangan calon. Yang kedua, tidak ada yang namanya merubah
yang namanya merubah tahapan. Tidak ada perubahan tanggal 11 Juli. Yang ketiga, ada yang namanya DPT itu menjadi kemudian akurat dengan mencoret 21.344 dan ini sudah dilakukan oleh KPU, artinya KPU sudah menjalankan amar putusan. Bahwa ada persoalan administrasi, bahwa misalkan tadi ditemukan sampai sekarang masih ada, toh KPU sudah membuat apabila tidak ada POM C6 itu boleh kemudian datang ke TPS selama ada DPT-nya ada di sana, salinan DPT ada namanya, dia boleh memilih. Yang kedua, mereka yang diduga punya 3 atau 4, ini kan persoalan administrasi yang belum tentu KPU sepenuhnya masalahnya. Ada pasal 117 ayat 4 Undang-Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan apabila orang memilih 2 kali, di TPS yang sama pun TPS yang lain, itu ancamannya pidana dan denda. Artinya memilih dengan sadar 2 kali gitu ya. Artinya ada persoalan administrasi tadi, DPT-nya ada 2, kartu pemilih 2 atau 3. Sekarang mau dia gunakan 2 atau 3 enggak? Kalau dia hanya bergunakan 1 itu yang benar. Kalau udah 2 dia nggak boleh dong satu individu memilih itu 2 kali. Nah itu persoalannya. Dan memang tintanya kuat berapa lama sih? Semenit, 2 menit? 3 hari kan? Dipastikan tintanya akan itu sudah melalui satu uji yang sangat ini apa namanya? Saya tahan di situ. Kami kembali saat lagi. Ketentukan tiga DPT yang dari PPS itu dia masih ada, maka dia tetap juga bisa. Itu sesuai edaran KPU yang kami baru tanda tangani tadi malam, kemudian tadi sudah disosialisasikan. Jadi untuk besok itu kita ada beberapa ketentuan yang menyesuaikan. Nah, termasuk juga ada beberapa yang kita ketentuan soal penghitungan C1, kemudian ada penyesuaian ya soal rekap hasil suara. Itu ada beberapa kolom yang kita sesuaikan. Gitu. Terkait yang lain juga soal pengamanan kita ketentukan tidak boleh bawa alat yang berkamera. Mas Ramdansyah, untuk masyarakat memilih sekaligus juga bisa mengawasi gitu ya. Apa saja yang harus diamati? Pertama, saya berharap bahwa kampanye yang kami lakukan, stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena dulu kan biasanya... Kenapa enggak jangan pilih orangnya, uangnya diambil? Karena itu udah usang. Karena sebelumnya kan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Menurut kami, itu harus ada kultur baru, budaya baru, jangan ambil uangnya. Karena kalau demand-nya, permintaan ini tidak ada, seberapa banyak pun supplier punya uang banyak, triliunan bahkan, ketika tidak ada yang minta uang, tidak mau menukarkan kedaulatan dengan namanya uang 50.000 sampai 100.000, itu kan kemudian tidak akan bisa terjadi transaksi. Artinya kalau kita berharap masyarakat Jakarta yang rasional dan cerdas ini itu memilih berdasarkan pilihan sadar, karena ketika nanti besok di bilik suara dengan pilihan yang rasional dan cerdas ini tentu dapat memilih secara bertanggung jawab siapa pemimpinnya. Tentu saja berikutnya ada C2 yang Panwaslu berharap kami menambah 801 relawan untuk bisa memotret, memindahkan itu ke dalam nama form kami dan kemudian dikirimkan ke SMS Gateway. Kalau masyarakat iseng katakanlah ya, C2 itu kan masih perawan, belum dipindahkan C1, itu bisa dipotret, disampaikan pada Panwas, kita punya bukti otentik. Ke Panwas, ke jalan apa, nomor telepon berapa, dikirim ke email apa, bisa langsung? Emailnya panwaslu-dki@gmail.com. Itu alamat email kami. Sedangkan kalau websitenya panwaslu-dki@gmail.go.id. Jadi itu bisa kemudian dikirimkan ke sana. Kemudian bisa juga tadi by email. Tentu saja nanti foto-foto itu akan menjadi bukti otentik karena C2 itu yang masih original. Belum kemudian terdistorsi menjadi C1. Ini besok merupakan hari yang luar biasa, betul Pak Jamal, Mas Ramdansyah, terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin Jakarta yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih, sampai jumpa.